Bab 247. 53. Ma, sapa Seva pada mertuanya. Iya, ayo kita turun. Kita berangkat sekarang. Kita bikin Azam melongo lihat istrinya cantik sekali. Dibantu beberapa asisten yang merapikan gaun dan letak tile serta merapikan make up, Seva turun bersama Aprilia dan Kamalia. Sudah menunggu di bawah mansion seluruh anggota keluarganya. Bayu Rohichan, Cindy, Boril, Andika Riani, Alex Stella, Mahawira Zia, Antonio, Adriana, Visaliana dan Rahmat serta anak-anak pun sudah siap. Semuanya tersenyum bahagia bercampur haru saat melihat Seva turun dari lantai atas. Bak bidadari turun dari kahyangan. Seva bagaikan replika Alessia. Mereka begitu mirip. Ujar Adriana mengusap bulir air mata di sudut netranya. Antonio memeluk bahu istrinya. Ya, kita tak melihat Alessia saat menikah. Kini kita diberi kesempatan melihat Seva dan Azam. Jawab Antonio yang juga tidak bisa menahan harunya. Dari putri tunggal mereka, kini mereka jadi memiliki banyak keluarga. Semua terlihat kompak menyiapkan pesta Azam dan Seva. Dari busana pun semuanya terlihat kompak. Yang laki-laki dengan jas hitam dan wanita dress maron. Boril menghampiri istrinya terlebih dahulu dan membawanya turun. Mas sampai pangling mana pengantinnya? Bisik Boril di telinga Aprilia membuat wanita yang memang masih aduhai itu tersipu malu. Seva terkekeh melihat mertuanya serta berdoa agar pernikahannya pun awet seperti mereka. Kemudian, keluarga mereka pun beranjak segera menuju gedung Hotel Kasano. Iringan 6 mobil mewah itu menjadi pusat pemberitaan. Banyak paparazi yang meliput dan menyiarkannya secara live. Juga ditayangkan di channel televisi Italia yang tengah ditonton oleh seorang wanita bernetra coklat dengan pandangan tajam dan smirk menghiasi wajahnya. Pukul 10 waktu setempat, Seva dan rombongan keluarganya sudah datang ke gedung ini. Walau Alex merasakan hal yang janggal karena biasanya calon mempelai pria yang menunggu di acara terlebih dahulu. Kenapa Mas? Tanya Stella saat melihat suaminya mengedarkan pandangan. Anak-anak belum datang. Tanya Alex balik. Mendengar suaminya bertanya demikian Stella lalu ikut mengedarkan pandangannya dan tidak menemukan yang dimaksud Alexa. Oh iya. Harusnya mereka udah duluan sampai ya. Alex tak menjawab. Ia ambil ponselnya dan mendial nomor sang putra. Namun tak terhubung. Lah kemudian mendial satu persatu lagi nomor yang lainnya namun keempatnya talk ada yang aktif. Mas, jangan terlihat panik. Pinta Alex. Alex dan Stella lalu menetralkan wajah mereka agar tidak terlihat khawatir karena banyaknya tamu dan juga keluarga mereka di sini. Namun mereka tidak bisa membohongi Boril dan Aprilia yang terlihat aneh dengan gestur tubuh dan wajah mereka. Boril dan Aprilia pamitan pada Antonio juga rekan-rekan bisnisnya yang lain. Sedangkan Seva masih mengobrol dengan Zia untuk meredakan gugupnya. Kak Seva mah enak gak ada tegang-tegangnya. Senyum terus. Aku malah ketakutan pas malam resepsi Kak. Loh, kenapa? 54. Zia membisikkan sesuatu pada Seva tentang mitos malam pertama dulu yang diajarkan Stella. Seva membola dan tak lama ia tertawa. Tawa yang baru pertama kali dilihat oleh Zia dan anggota keluarga yang lain. Terlihat jelas aura kebahagiaan dari ibu hamil yang satu ini. Ih malah ngetawain. Protes Zia. Seva memeluk wanita yang lebih tinggi darinya itu dan Zia pun jadi ikut tertawa mengingat kepolosannya dulu.
Menjadi istri Azam, membuat Seva jadi memiliki saudara perempuan seperti Zia yang baik, ceria dan humble padanya. Lain kali kalau Kak Stella ngasih saran jangan dilakuin ya Kak. Seva memicing. Oh, berarti yang kemarin, kamu ketipu sama Kak Stella ya? Makanya setuju waktu aku mau ke pantai dan gak boleh. Seva malu melanjutkan ucapannya sedangkan si Extraordinary hanya tersenyum malu karena ketahuan oleh istri sepupunya yang cerdas ini. Keduanya lalu tertawa bersama. Namun, tiba-tiba saja perasaan aneh berdesir di hati Seva. Membuatnya langsung terdiam. Entah kenapa. Kenapa Alex? Tanya Boril saat ia dan Aprilia sampai ke menantu serta putrinya. Semoga gak ada apa-apa Pak. Boril dan Aprilia berpandangan pada Alex. Alex ada apa? Tanya Aprilia mulai panik. Stella menenangkan ibu sambungnya itu. Pa, apa vilanya Nono ada pengawal? Seingat saya enggak Alex. Karena letaknya di tengah kota jadi kita enggak kasih pengawal di sana. Kan ada anak-anak juga yang, ucapan Boril terhenti saat merasakan ada yang tak beres di sini. Alex. Mohon Rika untuk tetap tenang Pak. Saya akan ajak Wira ke villa. Alex. Alex menepuk pelan bahu mertuanya agar percaya padanya. Lah segera berjalan pelan menjauh. Mas. Tanya Aprilia pada Boril. Gak akan ada apa-apa Yu. Gak akan ada apa-apa. Ucap Boril yang mengambil ponselnya menelepon seseorang. Alex menjaga raut wajahnya agar tak panik dan menimbulkan kecurigaan, lalu menuju Mahawira. Wira. Iya Mas. Ikut saya. Meski tak mengerti kenapa dan kemana Alex mengajaknya, Wira langsung ikut. Baik Mas. 55. Sehari sebelum pernikahan. Pemberitaan mengenai pernikahan bangsawan Italia yang tinggal di Milan, Antonio dan Adriana Cassano sangat besar-besaran. Apalagi besan dan menantu Cassano jelas bukan orang sembarangan. Bayu Sebastian Rohichan, pemilik Rohichan Corporation yang kerajaan bisnisnya menggurita di sebagian negara Asia dan juga Eropa. Sedangkan menantu Antonio, Boril Fabian Rohichan adalah pemilik online shop terbesar di Indonesia. Tak mengherankan jika paparazi yang haus akan berita ditambah media yang juga sangat penasaran akan pesta besar ini begitu antusias meliput. Kecuali acara La Serenata yang tertutup dari semua media, rencana resepsi pernikahan ini begitu terbuka. Dari mulai gaun pengantin rancangan desainer ternama, gedung hotel mana yang akan dipakai, artis serta pejabat mana saja yang akan datang. Termasuk seniman-seniman asal negeri pizza itu juga diundang untuk memeriahkan acara pesta pernikahan sekaligus ulang tahun Azam Atana Rohichan yang ke-22. Usia yang masih terbilang sangat muda dan belia namun mulai mengukir prestasi di bidang bisnis. Pekerjaan Rahul Hana, Lupita, Ricky Martin, Stefania dan Carlota yang ditinggal menjaga rumah sehari-hari adalah memantau televisi atau media akun gosip demi melihat berita Azam dan Seva yang akan menikah. Cantik banget Mbak Seva ya. Puji Carlota saat wajah Seva terpampang di televisi. Foto-foto yang didapat wartawan saat Seva dan Azam masuk ke mansion Cassano setelah pulang dari pantai dan mansion mereka kala itu. Waktu pertama kali datang ke rumah ini, aku sih udah ngerasa kalau Mbak Seva spesial selain wajahnya mirip ibu, juga beda aja gitu auranya. Tambah Lupita. Auranya kayak Ibu Riani ya. Tanya Estefania. SSSTTT. Pada ngegosip aja lo bertiga. Dengerin tuh beritanya. Tegur Rahul Hana si pria berwajah Chow Yun Fat namun nama Bollywood ini.
membuat ketiga asisten rumah tangganya merengut. Tahu nih, kita kan mau lihat Bang Azam sama Mbak Seva mau nikahan. Lupita hanya mencibir. Sirik aja kalian. Entar, kalau gue dilamar Ayang Tama juga bakalan rame kayak abang kayak Mbak Seva. Lupita hanya tertawa melihat semua teman menyorakinya. Ngomong-ngomong kapan abang pulang ya? Maksudnya, kapan abang kembali bekerja? Karena jika Azam kembali bekerja, makalah akan bertemu kembali dengan Yayang Tamanya. Lupita jadi senyum-senyum sendiri membayangkannya. Aduh, bajunya Mbak Seva. Ucapan Estefania barusan membuat Lupita menoleh dan ikut kagum dengan rancangan pakaian pengantin milik wanita muda itu. Kesemuanya terharu melihat persiapan mereka. Aku kok terharu ya, enggak ngangka Mbak Seva bisa mempertahankan pernikahannya. Ujar Carlota. Dukungan keluarga sangat penting Mbak Carlota. Karena bagaimanapun Mbak Seva ini kan awalnya korban dan peran penting support keluarga lah yang bisa memulihkannya. Jawab Rahul. Juga cinta dari abang yang tulus. Tambah Lupita. Membuat ketiga wanita itu berhayal ingin menjadi Seva Zehra. Semoga acaranya lancar dan abang juga Mbak Seva selalu bahagia. 56. Amin. Kelimanya lalu fokus lagi pada pemberitaan televisi. Tradisi pingitan Azam juga tak luput dari berita. Dengan mudahnya, banyak paparazi bisa meliput Villa Kasano. Di mana Azam, hanya, ditemani oleh ketiga saudaranya berdiam di sana selama malam sebelum pernikahan. Saking mudahnya mendapatkan berita tentang mereka, membuat Narendra, Hilda dan Alea tak kesulitan saat menginjakan kaki di sini. Mereka menginap di Villa Kasano rupanya. Ucap Naren menutup sambungan teleponnya dengan rekan sesama jurnalis untuk media gosip, Asep. Asep adalah orang Indonesia yang menetap lama di Italia. Dia adalah sahabat Narendra semasa kuliah di Australia. Dari Aseplah Naren tahu alamat Villa Kasano. Alea dan Hilda yang sedang menonton channel televisi itu menoleh pada Naren. Lihat Alea, enak banget mereka senang-senak dengan kemewahan. Gak peduli sama kamu yang hartanya diambil dengan zolim oleh Boril. Ini saatnya kamu ambil Azam kembali dan hak kamu sebagai satu-satunya Nyonya Rohichan. Ucap Hilda yang sudah mulai pulih dari memar-memar di tubuhnya. Akibat ikatan yang kencang dari siksaan kejam rumah Kasino Resti. Belum lagi dua kukunya dicabut paksa. Membuat wanita itu menitikkan air mata jika mengingatnya. Narendra dengan Alea berpandangan saat mendengar ucapan Hilda. Pedih memang. Tak terbayang kekejaman keluarga Rohichan pada orang tua Alea. Jika pada Hilda saja mereka sanggup melakukan tindak kriminal dan bebas dari jerat hukum, maka tidak aneh jika mereka juga melakukan hal yang sama pada orang tua dan juga perusahaan milik Alea. Satu hari nanti, media akan mencium kebusukan keluarga Rohichan dan mereka gak akan bisa berkutik kalau kebusukannya terungkap. Ujar Narendra. Tenanglah tante, saya akan menolong Alea untuk mendapatkan haknya kembali. Netra Hilda berkaca-kaca. Merasa terharu akan perjuangan Naren membantu mereka. Narendra lalu melihat Alea. Lah menganggukkan kepala. Saatnya melancarkan rencana dan Alea juga mengangguk menyetujuinya. Kedua orang ini memiliki niat mengacaukan pesta pernikahan Azam dan juga Seva. Namun mereka sadar mereka tak punya kekuatan. Rohichan adalah kumpulan orang-orang licik di mata mereka. Walau di luar negeri, jelas mereka bisa melakukan apa saja dan ingat juga Antonio Kasano.
Jangan lupakan pengaruh kuat bangsawan ini. Jelas ini daerah kekuasaannya. Narendra apalagi Alea tak akan mampu melawan. Namun hasrat di hatinya membuat Azam berpisah dengan Seva, membutakan mata hatinya. Akhirnya, cara apapun ditempuh. Karena mereka beranggapan, dalam perang dan cinta, semua halal. Dengan bekal alamat yang dipinta Narendra dari Asep, Narendra mengirim seorang pengantar pizza ke villa tersebut. "Pizza?" tanya Azam yang sudah siap membawa gitar pada Ziko. "Iya bang, di luar ada kiriman pizza," katanya dari media Beleza. "Hadiah buat pernikahan abang," katanya. Ucap Ziko memberitahu jika di luar villa sudah menunggu pengantar pizza. Karena Azam akan buru-buru ke mansion Kasano untuk memberi kejutan Las Renata pada Seva, maka Azam pun menjawab, "Oke." Bilang makasih Rush. "Taruh aja pizzanya di dapur. Kita makan nanti abis pulang dari mansion Nono." 57. Oke. Tanpa curiga karena sudah kenal dengan pemilik akun infotainment media Beleza, Azam mengizinkan pizza-pizza itu dibawa masuk dan mereka biarkan sampai mereka kembali lagi setelah pulang dari mansion Kasano. Sebenarnya ketika pulang mereka sudah sangat mengantuk tapi perut mereka lapar dan akhirnya membuka pizza yang menjadi hadiah pernikahan untuk Azam tersebut dan sesuai rencana, keempat pangeran Rohichan itu jatuh tertidur setelah memakan pizza. Beberapa jam kemudian, tepatnya jam 5 pagi, masuklah 3 orang suruhan Narendra ke dalam villa tersebut. Ketiganya mengamankan ponsel masing-masing para Litle Rohichan dan tujuan utama mereka bertiga, jelas. Menculik Azam. Berbekal foto yang diberikan Narendra, ketiganya bersama-sama mengangkat tubuh Azam untuk dibawa masuk ke dalam mobil meninggalkan ketiga pemuda harapan bangsa dalam tidur lelap mereka. Sekarang, insting seorang Alex Prakoso tak bisa diragukan lagi. Puluhan tahun bekerja sebagai asisten keluarga Rohichan dari Bayu sampai Boril, membuat ia memiliki kecekatan tersendiri. Alex bisa membaca situasi sekitar yang terjadi. Tradisi bangun kesiangan saat pesta berlangsung atau terlambat datang ketika adanya pesta hanya berlaku bagi pasangan suami istri dalam keluarganya. Lain halnya dengan Gibran, Zidan atau Ziko. Jika Azam tak bisa bangun cepat mungkin karena lelah, tak mungkin ketiga saudaranya ikut terlambat. Apalagi Alex sangat mengenal watak putranya. Ksatria Gibran Prakoso yang bangun selalu lebih awal dari sebelum ayam berkokok. Karena Gibran juga aktif sebagai DKM masjid dan ikut membangunkan orang dengan tarhim subuhnya. Tak mungkin bangun siang apalagi bersama-sama tak aktif ponselnya. Mobil yang dikemudikan oleh Wira itu berhenti di depan villa milik keluarga Kasano. Tempatnya memang berada di tengah kota namun terhalang tembok pembatas di sekelilingnya khas Mediterranean yang cukup tinggi sehingga dari luar jelas tidak terlihat aktivitas di dalamnya. "Gerbangnya terbuka," ucap Wira dari balik kemudi. Alex menganggukkan kepalanya. Keduanya lalu turun bersamaan dari mobil. Tentu dengan berhati-hati. Wira di belakang Alex dengan mengedarkan pandangannya. Tetap memasang waspada. Sampai di pintu, juga ada hal yang aneh. Pintu hanya tertutup sebagian. Alex membuka perlahan pintu tersebut dan keduanya pun masuk ke dalamnya. Alangkah terkejutnya Wira dan Alex mendapati Gibran, Zidan dan juga Ziko tidur di atas sofa dengan masing-masing tangan masih menggenggam pizza. "Ya Tuhan!" pekik Wira pelan. Kemudian berjongkok memeriksa ketiganya. Ia periksa masing-masing. Denyut nadi juga nafas di hidung dan debaran jantungnya. "Sepertinya tidur Mas," ungkap Wira. Alex lalu berjongkok. Menepuk pelan pipi putranya. "Mas,
Mas Gibran. Bangun, Mas. Sama seperti Alex, Wira pun membangunkan Zico dan Zidan secara bersamaan karena tempat mereka berdekatan. Bang! Bangun! Bang! Agak kencang, Alex dan Wira membangunkan ketiganya. Hingga tak lama kemudian, ketiganya lalu. 58. Bangun serentak sambil menguap dan mengucek mata mereka. Jam berapa ini? Tanya Gibran sambil menguap. Apa yang terjadi? Suara lantang Alex langsung membuat ketiganya terjaga sepenuhnya. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di mana mereka dan sedang apa.